Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam. Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 19 Desember 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dapat mengerti dan menghidupkan setiap firman yang kami pelajari dan dengarkan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Ratih Singarimbun. Kepada Ibu Ratih, kami persilahkan. Terima kasih, selamat malam. Bacaan renungan malam kita hari ini tanggal 19 Desember 2025 berjudul Mengenakan Mahkota Kemenangan. Ayat inti terdapat dalam Wahyu 2 ayat 11. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Kata-kata, barang siapa mempunyai telinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat, diulang setelah janji-janji ini yang sangat penting bagi anak-anak Allah adalah demi kepentingan kekal kita untuk mengetahui dan memahami apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dan kita harus dengan seksama mencari terang dan pengetahuan agar kita tidak berada dalam ketidaktahuan tentang apa yang telah diperintahkan dan dijanjikan Allah dalam firman-Nya yang berharga. Kita memiliki jiwa-jiwa yang harus diselamatkan atau binasa. Dan dengan sungguh-sungguh kita harus bertanya, apa yang harus saya lakukan untuk memperoleh hidup kekal? Paling tidak, hidup ini singkat dan perlu bagi kita untuk menjalani hidup singkat ini selaras dengan hukum Allah yang merupakan hukum alam semesta. Kita harus memiliki telinga untuk mendengar dan hati untuk memahami apa yang Roh katakan kepada jemaat. Para malaikat Allah tidak mencapai pengetahuan yang lebih tinggi daripada mengetahui kehendak Allah. Dan kesenangan terbesar mereka adalah melaksanakan kehendak sempurna Bapa Surgawi. Manusia yang jatuh memiliki hak istimewa untuk menjadi cerdas dalam hal kehendak Allah. Selama masa pencobaan diberikan kepada kita, kita harus menggunakan kemampuan kita sebaik-baiknya agar kita dapat mencapai semua yang mungkin, dan sementara kita berusaha mencapai standar kecerdasan yang tinggi, kita harus merasakan ketergantungan kita kepada Allah. Karena tanpa kasih karunia-Nya, usaha kita tidak dapat membawa manfaat yang kekal. Melalui kasih karunia Kristuslah, kita akan menjadi pemenang.
Melalui jasa darahnya, kita akan menjadi bagian dari mereka yang namanya tidak akan dihapus dari kitab kehidupan. Mereka yang menjadi pemenang sejati akan memiliki kehidupan yang berjalan sejajar dengan kehidupan Allah dan mengenakan mahkota kemenangan. Ketika pahala yang begitu besar dan kekal menanti kita harus berlari dalam perlombaan dengan sabar, sambil memandang kepada Yesus, Sang Pencipta dan Penyempurna iman kita. Dikutip dari The Signs of the Times, 15 Juni 1891. Demikianlah bacaan renungan malam kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Ratih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, penting bagi kita mendengarkan dan memahami pesan Roh Yesus Kristus kepada jemaat, karena hal itu berkaitan langsung dengan keselamatan kekal. Kita dipanggil untuk mencari terang dan pengetahuan agar tidak mengabaikan perintah serta janji Allah, hidup selaras dengan hukum-Nya, dan dengan sungguh-sungguh mencari jalan menuju hidup kekal. Hukum Allah adalah salinan karakter Allah. Bagaimana kita hidup selaras dengan hukum Allah atau salinan karakternya? Roh Nubuat di dalam manuskrip 69A tahun 1896, paragraf 47 berkata, "Betapa hati-hatinya kita seharusnya untuk menuruti perintah-perintah Allah dan menggunakan semua kemampuan dan talenta kita yang terpercaya untuk menunjukkan kepada dunia yang tidak menurut bahwa kita menghormati Allah dengan menuruti hukum-Nya yang telah diberikannya sebagai salinan karakternya bagi semua kecerdasan manusia untuk ditiru, agar mereka tidak membuat kesalahan yang menyebabkan mereka mencapai standar yang lebih rendah daripada yang telah Allah berikan kepada mereka melalui Yesus Kristus, penebus dunia. Umat Allah harus dengan sungguh-sungguh menuruti perintah-Nya dan menggunakan semua talenta yang dipercayakan untuk menunjukkan kepada dunia pentingnya hidup sesuai hukum Allah yang mencerminkan karakternya. Hal ini bertujuan agar manusia tidak gagal mencapai standar hidup yang telah Allah tetapkan melalui Yesus Kristus. Sebab Yesuslah satu-satunya manusia yang dapat menuruti hukum Allah dengan sempurna ketika hidup di dunia ini. Selanjutnya, Roh Nubuat di dalam buku The Great Controversy, edisi tahun 1888, halaman 467, paragraf 1 berkata, "Melalui jasa Kristus, Ia dapat dipulihkan ke dalam keselarasan dengan Penciptanya. Hatinya harus diperbaharui oleh kasih karunia ilahi. Ia harus memiliki kehidupan baru dari atas. Perubahan ini adalah kelahiran baru. Tanpanya, kata Yesus, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Melalui jasa Kristus, kita selaras dengan Allah Bapa. Sejak hari Pentakosta, Roh-Nya dicurahkan kepada murid-murid-Nya, dan sekarang ini dicurahkan kepada kita. Inilah kasih karunia ilahi bagi kita. Melalui kasih karunia ilahi inilah kita dapat menuruti hukum Allah dan memiliki hidup baru untuk kelahiran baru, sehingga kita dapat berjalan bersama Yesus dan melihat kerajaan Allah. Roh Nubuat di dalam buku Patriarchs and Prophets, halaman 372, paragraf 2 berkata, "Melalui kasih karunia Kristus, kita akan hidup dalam penurutan kepada hukum Allah yang tertulis di dalam hati kita. Dengan memiliki Roh Kristus, kita akan berjalan sama seperti Dia berjalan." Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, dengan berjalan atau hidup sama seperti Yesus berjalan atau hidup, kita akan menjadi pemenang dan menjadi bagian dari mereka yang namanya tidak akan dihapus dari kitab kehidupan. Selanjutnya, di dalam renungan malam ini,
Ye shall receive power, halaman 362, paragraf 4, berkata, mereka yang menjadi pemenang sejati akan memiliki kehidupan yang berjalan sejajar dengan kehidupan Allah dan mengenakan mahkota kemenangan. Ketika pahala yang begitu besar dan kekal menanti kita harus berlari dalam perlombaan dengan sabar sambil memandang kepada Yesus, Sang Pencipta dan Penyempurna iman kita. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, misi orang Kristen adalah mencerminkan karakter Kristus dalam hidup sehari-hari. Untuk masuk surga, seseorang harus hidup murni dan kudus sejak sekarang, sehingga layak menerima kerajaan Allah dan hidup bersama Juru Selamat untuk selama-lamanya. Menjadi pemenang, mereka melewati kesulitan, penderitaan, bahkan kematian. Namun, Yesus akan memberikan mahkota kepada mereka sebagai hasil jeripayah mereka. Roh Nubuat di dalam The Signs of the Times, tanggal 8 Juni tahun 1891, paragraf 10 berkata, mahkota kemuliaan akan diletakkan di atas dahi orang yang menang, dan ia akan memasuki kota Allah sebagai seorang penakluk. Kita sekarang berada di medan perang, dan Yesus akan berperang untuk kita jika kita mengizinkannya. Dia akan mengangkat panji bagi kita melawan musuh, karena Dia mendengar doa-doa kita, dan pertolongan akan datang ketika kita sangat membutuhkannya. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, marilah kita hidup untuk masa depan, kehidupan kekal dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Kami mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, sehingga kami berjalan atau hidup bersama dengan Yesus dan menjadi pemenang. Tiba saatnya kelak, Yesus akan mengenakan mahkota kemenangan di kepala kami dan hidup selama-lamanya di kerajaan sorga bersama Bapa, Yesus Kristus, para malaikat, dan semua orang yang menang. Banyak tantangan dan kesulitan yang kami hadapi. Mohon pertolongan bagi kami, ya Bapa. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, mohon ampuni kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.